Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai solusi praktikum week 9 sesi yang ketiga. Pada praktikum ini terdapat 3 soal yang mana akan dibentuk IR diagramnya. Untuk soal yang pertama, kita akan menggambarkan entitas beserta atributnya. Pada poin A, terdapat soal mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Pada soal ini kita bisa mengetahui bahwa entitasnya adalah mata kuliah. Untuk atributnya adalah memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Lalu bagaimana kita menentukan atribut kuncinya? Kita harus mengetahui setiap dari atribut itu. Misalnya kode mata kuliah. Kode mata kuliah di setiap mata kuliah apakah bisa memiliki kode yang sama atau berbeda? Dari hal itu, kita bisa menentukan apakah kode mata kuliah bisa dijadikan primary key atau atribut kunci dari entitas mata kuliah. Karena atribut kunci adalah atribut yang tidak bisa duplikat dan tidak bisa null atau tidak bisa kosong. Untuk hal ini, kode mata kuliah bisa dijadikan atribut kunci. Namun kita tidak bisa menentukan secara langsung. Kita harus mengevaluasi atribut-atribut lainnya. Atribut selanjutnya adalah nama mata kuliah. Apakah mata kuliah bisa memiliki nama yang duplikat atau tidak? Untuk hal ini, mata kuliah bisa memiliki nama yang duplikat. Misalnya, nama mata kuliah basis data untuk Prodi IF dan Prodi SI. Itu memiliki nama yang sama dengan mata kuliah basis data untuk Prodi D4 RPL. Untuk itu, maka nama mata kuliah tersebut bisa duplikat sehingga tidak bisa kita jadikan atribut kunci. Lalu untuk atribut selanjutnya yaitu SKS. SKS bisa saja untuk dua mata kuliah bisa saja memiliki SKS yang sama yaitu 2 atau 1 atau 3 SKS. Untuk itu SKS tidak bisa kita jadikan atribut kunci. Maka dari itu kode mata kuliah adalah atribut yang sudah pasti yang sudah cocok untuk dijadikan atribut kunci. Maka dari itu, ketika kita menggambar, untuk entitas, diagram yang digunakan untuk entitas adalah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, kemudian nama entitasnya itu mata kuliah. Kemudian untuk atribut, yaitu dengan diagram berbentuk oval. Kemudian di dalamnya ada nama atributnya yaitu SKS, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Untuk atribut kunci, kita menggambarkan underline atau garis bawah di nama atributnya untuk menandakan bahwa atribut tersebut merupakan atribut kuncinya. Kemudian, hal yang sama juga dilakukan pada poin B. Karyawan memiliki ID karyawan, nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang, serta email yang terdaftar bisa lebih dari satu email. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa nama entitasnya adalah karyawan. Kemudian atributnya adalah ID karyawan, kemudian nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang, serta email yang terdaftar bisa lebih dari satu email. Lalu kita bisa menentukan bahwa atributnya adalah ID karyawan, kita tuliskan. Kemudian ada nama. Nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dari hal ini, kita bisa mengetahui bahwa atribut nama merupakan atribut composite, yaitu atribut yang terdiri dari atribut lainnya. Atribut nama terdiri dari atribut nama depan, atribut nama tengah, dan atribut nama belakang. Untuk menggambarkannya yaitu kita gambarkan atribut yang pertama yaitu atribut nama, kemudian atribut pembentuknya yaitu ada atribut nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Semuanya disatukan ke atribut nama. Kemudian ada atribut email. Atribut email dijelaskan bahwa email bisa lebih dari satu atau bisa lebih dari satu email. Dari hal ini bisa kita
Bisa kita simpulkan bahwa atribut email merupakan atribut multi-value. Untuk menggambarkan atribut multi-value, dengan cara pertama kita menggambarkan bentuk oval yang besar, kemudian di dalamnya bentuk oval yang kecil, lalu nama dari atribut tersebut. Hal ini menandakan bahwa atribut email bisa memiliki lebih dari satu data. Artinya adalah karyawan bisa memiliki satu email atau bisa lebih email. Kemudian untuk nomor 2, pada hal ini kita akan menggambarkan IR diagram beserta relasinya, entitas beserta relasinya. Untuk poin yang A, seorang mahasiswa dapat meminjam maksimal 2 judul buku. Satu judul buku dapat dipinjam lebih dari satu orang mahasiswa. Untuk sekilas, kita bisa mengetahui bahwa entitas yang terdapat pada studi kasus ini, yaitu ada mahasiswa yang bisa meminjam maksimal 2 buku, kemudian ada entitas buku yang akan dipinjam oleh si mahasiswanya. Jadi, kita bisa gambarkan entitas mahasiswa dan entitas buku. Untuk relasinya, kita bisa lihat dari soalnya, yaitu mahasiswa meminjam. Maka relasinya adalah meminjam. Untuk relasi, kita menggunakan kata kerja. Meminjam merupakan kata kerja. Untuk itu dapat digunakan pada IR diagram yang akan kita bangun. Lalu untuk kardinalitasnya, kita bisa lihat bahwa mahasiswa dapat meminjam maksimal 2 buku. Maksimal, berarti nilai maksimalnya adalah 2. Mahasiswa ke buku, relasinya dengan kardinalitas maksimal 2. Lalu bagaimana kita menentukan nilai minimumnya? Seperti yang kita tahu, bahwa tidak semua mahasiswa bisa akan meminjam buku. Ada saja mahasiswa yang tidak meminjam buku. Maka dari itu, kardinalitas minimum untuk mahasiswa ke buku adalah 0. Artinya tidak ada mahasiswa yang tidak meminjam buku. Lalu bagaimana kardinalitas dari buku ke mahasiswa? Dari kalimat selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa satu judul buku dapat dipinjam lebih dari satu orang mahasiswa. Dapat dipinjam lebih dari satu mahasiswa, maka nilai maksimum kardinalitasnya adalah N, yaitu lebih dari satu. Kita tidak tahu lebih dari satu ini ada berapa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka dari itu kita mensimbolkannya dengan N. Kemudian bagaimana kita menentukan nilai minimumnya? Perlu kita ketahui bahwa satu buku itu bisa saja tidak pernah dipinjam oleh mahasiswa. Tidak semua buku dipinjam oleh mahasiswa. Maka dari itu, nilai minimum kardinalitas dari buku ke mahasiswa adalah 0. Dari soal poin yang pertama, poin A, kita bisa juga membentuk IR diagram yang lain, yaitu mahasiswa, kemudian ada entitas peminjaman, kemudian entitas buku. Karena pada saat kita mahasiswa meminjam buku, maka transaksi peminjaman tersebut akan dicatat oleh sistem. Maka dari itu kita membentuk entitas peminjaman. Untuk atributnya dari entitas mahasiswa, buku maupun peminjaman kita asumsikan sendiri. Untuk mahasiswa, kita bisa membuat atribut yang dimiliki mahasiswa yaitu name, kemudian nama, kemudian prodi. Untuk buku, seperti yang kita lihat dari soal, buku memiliki judul buku, maka akan ada judul. Kemudian akan ada ISBN. ISBN itu kode dari buku yang ada. Maka dari itu, ISBN kita jadikan atribut kuncinya. Kemudian ada penulis. Penulis bersifat multi-value karena buku tersebut pasti akan ditulis oleh satu atau bisa lebih penulis. Maka dari itu kita buat penulis sebagai multi-value. Untuk peminjaman, tentu akan ada atribut kunci.
Atribut kuncinya itu yaitu ID peminjaman. Kemudian pada saat kita meminjam, tentu akan dicatat tanggal peminjaman kita. Ada atribut tanggal pinjam. Kemudian ada atribut juga tanggal pengembalian bukunya, karena akan ada batas peminjamannya. Kemudian selanjutnya yaitu poin B. Karyawan yang memiliki ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon. Kemudian seorang karyawan dapat berelasi bekerja untuk karyawan lainnya. Misalnya karyawan biasa yang bekerja untuk manajer. Manajer adalah salah satu karyawan juga. Nah, dari studi kasus ini kita bisa mengetahui bahwa salah satu entitasnya yaitu karyawan. Kemudian, ketika kita baca, seorang karyawan dapat berelasi bekerja untuk karyawan lainnya, masih dengan entitas yang sama, karyawan. Kemudian selanjutnya ada misalnya karyawan biasa yang bekerja untuk manajer. Manajer adalah salah satu karyawan juga. Nah, mungkin kita akan terkecoh dengan bahasa manajer, karyawan biasa yang bekerja untuk manajer. Akan ada yang membuat entitas manajer. Padahal di sini sudah dijelaskan bahwa manajer adalah salah satu karyawan juga. Artinya, manajer itu bukanlah entitas baru, melainkan bagian dari si entitas karyawan ini. Maka dari itu, dari studi kasus yang poin B, terdapat satu entitas yaitu entitas karyawan. Kemudian relasinya yaitu ke entitasnya sendiri. Dengan studi kasusnya itu, seorang karyawan dapat berelasi bekerja untuk karyawan lainnya. Dia berelasi dengan dirinya sendiri. Meskipun di sini dibikin karyawan biasa yang bekerja untuk manajer seakan ada dua entitas. Namun dijelaskan manajer adalah salah satu karyawan juga. Maka dari itu, cara menggambar IRD-nya yaitu entitas karyawan dengan atribut-atributnya yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Kemudian memiliki relasi dengan dirinya sendiri, maka dia akan kembali lagi ke entitas itu sendiri. Untuk nama relasinya itu bisa kita buat dari studi kasusnya, yaitu seorang karyawan dapat berelasi bekerja untuk karyawan lainnya. Kita bisa membuat relasi berelasi atau bekerja, itu bisa saja. Kemudian yang C, bioskop memiliki sejumlah studio yang terdiri dari nomor studio dan kapasitas. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa akan ada dua entitas, yaitu entitas bioskop yang memiliki studio. Ada studio, berarti ada entitas bioskop dan entitas studio. Kemudian untuk relasinya yaitu memiliki. Maka dari itu bioskop memiliki studio. Lalu atributnya dari soal kita bisa mengetahui bahwa studio terdiri dari nomor studio dan kapasitas. Itu yang akan menjadi atribut dari studio. Sedangkan atribut bioskop belum ada disebutkan, maka bisa kita asumsikan bahwa bioskop memiliki kode bioskop dan nama bioskopnya. Untuk kardinalitasnya, di sini kita bisa lihat bahwa bioskop memiliki sejumlah studio, Sejumlah ini adalah hal yang tidak pasti. Bisa saja lebih dari satu. Atau bisa hanya satu. Maka dari itu, nilai maksimumnya adalah N. Sedangkan nilai minimumnya adalah 1. Karena bioskop pasti memiliki studio untuk disebut bioskop. Sedangkan studio ke bioskop tidak ada dijelaskan relasi kardinalitasnya pada poin C. Maka kita asumsikan. Studio akan dimiliki oleh bioskop, tentu saja. Tidak mungkin studio ini berdiri sendiri, maka minimumnya adalah 1. Lalu maksimumnya, apakah studio bisa dimiliki oleh banyak bioskop, lebih dari satu bioskop? Tentu tidak. Karena studio itu merupakan bagian dari bioskop tersebut. Maka dari situ, kita bisa menentukan bahwa studio ini akan memiliki satu bioskop dan hanya satu. Maka kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian nomor 3 yaitu studi kasusnya.
dari case sistem informasi perusahaan. Dari sini bisa kita baca bahwa database perusahaan akan menyimpan informasi karyawan yang diidentifikasi dengan nomor induk pegawai, nama lengkap, terdiri dari nama depan dan nama belakang, gaji karyawan, serta nomor telepon. Dari hal ini, dari kalimat ini bisa kita buat bahwa entitasnya yaitu salah satunya itu ya karyawan. Mengapa bukan perusahaan? Di sini kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan merupakan database-nya, bukan entitas. Berarti perusahaan tidak bisa kita jadikan entitas. Kemudian database ini akan menyimpan informasi karyawan. Informasi karyawan berarti karyawan tersebut bisa kita jadikan entitas. Lalu kita gambarkan entitasnya karyawan, lalu kita buat atributnya. Atributnya ada apa aja? Atributnya yaitu nomor induk pegawai, nama lengkap, terdiri dari nama depan dan nama belakang, gaji karyawan, serta nomor telepon. Untuk nomor induk pegawai, itu kita bikin NIP, kemudian nama lengkap. Nah, nama lengkap ini terdiri dari nama depan dan nama belakang, berarti dia bersifat composite, atribut composite. Kemudian nama atau nama lengkap yang terdiri dari nama depan dan nama belakang. Kemudian ada gaji karyawan, serta nomor telepon. Nah, nomor telepon ini bisa saja hanya satu atau multi value. Untuk hal ini saya menggambarkan nomor teleponnya hanya satu. Kemudian, seorang karyawan terdaftar atau bekerja di satu departemen yang memiliki nomor departemen, nama departemen, dan anggaran departemen. Dari kalimat ini sudah tergambar jelas bahwa akan ada entitas departemen yang memiliki atribut nomor departemen, nama departemen, dan anggaran departemen yang memiliki relasi dengan karyawan. Karyawan terdaftar atau bekerja di satu departemen. Maka ada relasi dari karyawan ke departemen, yaitu bekerja atau terdaftar. Maka kita bentuk entitas baru yaitu departemen dengan atribut nomor departemen, dan anggaran departemennya. Kemudian akan ada relasi karyawan dan departemennya. Nah, di sini kita lihat bahwa karyawan tersebut terdaftar atau bekerja di satu departemen. Berarti harus satu. Kan ada satu dia bekerjanya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa karyawan tersebut akan ditotalkan di departemen untuk mendapatkan nilai berapa jumlah karyawannya. Maka dari itu bisa kita buat dengan relasi yang ganda, relasi ganda. Jadi garisnya itu ada 2 untuk relasinya. Karena departemen ini dan karyawan bisa ditotalkan. Jadi dia karyawan ini harus bekerja di departemen. Untuk relasinya juga kardinalitasnya juga begitu. 1N dengan 1N. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu setiap departemen dikelola oleh minimal 1 orang karyawan. Hal ini juga semakin memperkuat bahwa hubungan karyawan dengan departemen akan ditotalkan. Untuk itu dibikin relasinya yaitu relasi ganda. Kemudian setiap data karyawan terhubung dengan data anak-anak karyawan yang memiliki informasi nama dan usia. Maka akan terbentuk entitas baru yaitu anak-anak karyawan dengan atribut nama dan usia. Nah, akan ada juga relasi karyawan terhubung dengan data anak-anak karyawan. Akan ada relasi karyawan dengan anak-anak karyawan. Maka kita bentuk karyawan yang relasinya itu dengan anak karyawan. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu seorang anak harus diidentifikasikan secara unik dengan namanya ketika orang tua atau karyawan, asumsi satu orang tua bekerja untuk perusahaan diketahui. Jika orang tua sudah keluar dari perusahaan, maka informasi anak tidak dapat ditemukan lagi. Nah, jika orang tuanya ini atau karyawan tersebut sudah keluar dari perusahaan, maka informasi anaknya ini nggak akan ada ditemukan.
yang berarti bahwa informasi anak itu bersifat weak karena dia bergantung dengan entitas informasi si orang tuanya atau informasi si karyawannya. Maka dari itu bisa kita buat bahwa entitas anak karyawan merupakan weak entity. Weak entity digambarkan dengan dua persegi panjang yang menyatu ini. Jadi ada persegi panjang besar yang di dalamnya ada persegi panjang kecil. Kemudian karena dia bergantung pada entitas orang tuanya, yaitu entitas karyawan, maka relasinya juga weak. Karena jika karyawan ini sudah tidak bekerja di departemen atau di perusahaan tersebut, maka relasi ini akan terputus. Relasi si anak karyawan ini akan terputus. Dan informasi anak karyawannya itu tidak akan ditemukan lagi. Untuk kardinalitasnya, kita lihat bahwa setiap data karyawan terhubung dengan anak-anak karyawan. Nah, di sini juga disebutkan asumsi satu orang tua bekerja untuk perusahaan. Berarti salah satu anaknya ini hanya memiliki satu orang tua aja yang terdaftar di perusahaan tersebut, tidak keduanya. Maka relasi dari anak karyawan ke karyawan kardinalitasnya adalah satu dan hanya satu. Sedangkan karyawan itu bisa saja tidak memiliki anak, bisa saja memiliki lebih dari satu anak. Untuk itu relasi kardinalitasnya adalah one to many. Untuk atribut dari si anak karyawan, kita bisa lihat bahwa di sini memiliki informasi nama dan usia. Karena anak karyawan merupakan weak entity, maka dia tidak memiliki atribut kunci. Oke, sekian penjelasan dari solusi week 9 sesi 3. Semoga bermanfaat.